Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan manusia yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillah yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil wa sabana sa'a bi ibadatillah wa rajulani tahabba fillahi iztama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulada'athu amro adzatu mansibi wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulana saddaqa bi sadaqat fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajula dzakarallahu khaliya fafadat ainah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungannya kecuali naungannya. 1. Pimpinan yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, seorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan yang pertama, seorang imam yang adil. Yang dimaksud dengan imam yang adil yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau yang mengurusi urusan kaum muslimin. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Keadilan seorang imam yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan syirik dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab kezaliman yang paling zalim dalam perbuatan menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innasyirka ladzulumun 'adzim." Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Quran surat Al-Luqman ayat 13. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Apabila imam atau pemimpin atau raja atau presiden tidak melaksanakan syariat Islam, artinya dia tidak berlaku adil, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersabar. Fenomena yang kita lihat sekarang, jika ada seorang imam, penguasa atau pemimpin yang melakukan kesalahan,
maka orang-orang berusaha untuk menjatuhkannya dan berbuat untuk dapat menggantikannya. Menurut syariat Islam, berkeinginan untuk menjadi penguasa adalah keinginan terlarang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk berkeinginan menjadi penguasa. Maka yang menjadi tugas kita sekarang adalah mendukung kebaikannya dan menasihati penguasa yang ada agar ia dapat menegakkan tauhid di muka bumi ini. Dan kita wajib bersabar atas kesalahannya. Kita berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Golongan yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan, abna sababahu wa nasatohu fi ibadatillah. Dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya seorang saat merasa mudanya lebih condong kepada kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun ada orang yang di saat mudanya ia justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan, warazula ka'anna qalbuhu mu'allaqu bil masajid idza harraja minhu hatta ya'ud ilaih. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya melainkan dia akan kembali. Kata rojulun, seorang laki-laki, di sini hanya terbatas pada laki-laki saja, karena perempuan tidak diperintahkan untuk meramaikan masjid-masjid Allah. Dalam artian untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, namun dianjurkan bagi para wanita muslimin untuk melaksanakan sholat di rumah mereka. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sedangkan bagi laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wanita muslimah sholat di rumah-rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Akan tetapi apabila mereka meminta izin kepada suami untuk sholat di masjid, maka suami hendaklah mengizinkannya dengan ketentuan tidak menimbulkan fitnah. Pakaiannya harus menutup seluruh tubuh dan tidak memakai parfum wangi-wangian. Nabi SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang istri-istri dan perempuan untuk datang ke masjid, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. La tamna'u ima'allahi masajidallah walakin liyahrujuna wa hunna tafilah. Janganlah kalian melarang para wanita sholat di masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai parfum. Golongan yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah, dia berkumpul dalam berpisah karenanya. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan cinta karena Allah. Mencintai seorang hanya karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa, dan yang lainnya. Akan tetapi dia melihat dan mencintai seorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan keutamaannya dalam meninggalkan larangannya
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullah mengatakan, disebut dengan dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lain, dan cinta agama itu tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak sampai kematian memisahkan keduanya. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tafarraqu alaih, keduanya berpisah karenanya, yaitu keduanya berkumpul dan berpisah hanya karena Allah Azza wa Jalla. Bedanya terpisah karena syafar atau kematian, tetapi ruhnya tetap berkumpul di atas manhaj Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan pada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al arwahu junuda mujannadzatan fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqara minha ihtalafa. Ruh-ruh itu selalu terkumpul dan terhimpun, siapa yang kenal ia akan berkumpul, dan siapa yang tidak saling mengenal maka ia berpisah. Hal ini juga berlaku bagi dua orang wanita muslimah yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, yaitu cinta dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, golongan orang yang dinaungi Allah di hari kiamat, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warajula da'athum ra'at dzatu mansibi wa jamal faqala innani akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila diajak berzina oleh laki-laki kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, innani akhafullahu rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah Rabbul alamin, yaitu dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan fasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Golongan yang keenam adalah seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, in tubdus sadaqati fani'imah hiya wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffaru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Menyembunyikan sedekah dalam Islam memiliki keutamaan.
yaitu dapat menjauhkan diri dari sifat riya. Maka sangat dianjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sepi dan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Golongan yang ketujuh, seorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah." Dan sesungguhnya orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir, yaitu seseorang laki-laki yang mengingat Allah atau berzikir kepadanya, berzikir dengan hati dan lisannya, dan dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Penyebutan rajulun, seorang laki-laki, bukan pembatasan karena itu juga berlaku bagi kaum wanita. Jika seorang muslimah mengalir air matanya tatkala berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di kala sepi, maka ia berhak atas naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amlan laisa alaihi amruna fahuwa radda." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan dari kami, maka ia tertolak. Demikian juga apabila seorang suami yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat tahajud, kemudian dia membangunkan istrinya untuk melakukan sholat tahajud, atau sebaliknya, maka keduanya termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadhar rajulu minal laili wa ayqadham ra'athu fa shallaya rak'atain kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wa dzakirah." Seorang suami yang bangun di tengah malam dan membangunkan istrinya, lalu keduanya sholat malam, maka keduanya termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Sobat Basker yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua berada dalam golongan yang disebutkan tadi dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.